Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markombur, kita kembali lagi setiap jam 3 sore di TVRI Sumatera Utara. Saya Putra Andika Siagian menyapa para penonton yang ada di rumah ya, yang sedang menunggu nih jam 3 sore selalu menantikan kami. Mungkin kita di awal ini saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan saya ya, yang telah kemarin melangsungkan suatu mungkin memulai hidup baru nih ya kan. Mungkin kamera bisa langsung menyorot saja, di sana ada siapa di sebelah sana, silakan. Oke, tentunya bersama saya Nur Hasana yang akan menemani Bang Putra dalam program rangkaian acara yang sangat luar biasa, tentunya Markombur. Nah, tema kita kali ini nih sangat luar biasa pemirsa, yaitu bangkitnya perfilman Sumatera Utara. Wih, cerita film kita ini hari ya. Iya bener banget, jadi untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema pembahasan kita boleh banget hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Karena tentunya narasumber kita ini sudah sangat luar biasa nih Bang Putra. Ada siapa yang pertama Bang Putra? Di samping saya ini ada seorang artis mungkin ya, ya kan. Tak lain dan tak bukan. Tak lain dan tak bukan ya, Kak Nindi Pratiwi. Iya, selaku PR film ya. Iya, PR ini biasanya dikerjakan di rumah gitu ya. Itu pekerjaan rumah namanya. PR itu Bang, PR ya. Kalau nggak sehat Dimarahin ya. Oke, apa kabar Kak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kok dari senyumnya memang kelihatan sehat pemirsa ya. Sehat ya. Silakan di samping sana, ini agak serem sedikit ini ya. Selain Kak Nindi, kita juga menghadirkan sutradara film Periksi 22, yaitu Bang Agus Susilo. Assalamualaikum, selamat datang Bang. Waalaikumsalam, selamat datang Mejuah-juah. Mejuah-juah. Namanya Pak Agus ya? Pak Agus. Saya pikir Pak Mr. Limbat tadi. Kalau Mr. Limbat nggak mau dia ngomong Nggak mau Bang. ngomong, ya. Kalau ini khususnya abang ini kita undang untuk berbicara ya Bang ya. Betul-betul, seperti duta sampo lain nampaknya ya. Ini artinya seni Bang Putra, Seni, ya. seni dalam berdunia film lah intinya seperti itu. Ini kita bahas tentang film Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini banyak anak muda pemirsa yang sekarang hobinya nonton film. Iya. Galau-galau dikit, nonton film. Galau, Iya. nonton ya Contoh, kan. iya betul. Dulu kan ada film yang paling terkenal tuh di kalangan remaja itu Dilan 90. 91. 91. Nah, abang nggak nonton itu. Kita nontonnya Dahlan. Dahlan 1992. Kalau Dilan tadi SMA, Dahlan STM dia. Demo ya gitu. Oke, beda haluan ya. Beda haluan. Oke, Mungkin tanya-tanya silakan langsung. Hasan untuk Angke. mengawali pembicaraan kita ini saya ingin bertanya kepada Bang Agus Susilo ya selaku sutradara film Periksi 22. Nah, sebelum ke intinya nih Bang, kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi dari film di Sumatera Utara itu sendiri. Apakah memang para generasi muda ini memang mencintai akan film-film yang dari Sumatera Utara Bang? Ya, kalau perkembangannya saya lihat di satu dekade terakhir ini, perfilman di Sumatera Utara anak-anak mudanya sudah mulai banyak menggunakan media audiovisual ya untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya. Itu yang dari ranah modern sampai bagaimana membongkar tradisinya, kebudayaannya. Dari film pendek sampai dia film yang indie itu sudah mulai bergerak. Itu dia. Tapi memang masih kesulitan untuk masuk ke film layar lebar. Nah, yang kami lakukan ini itu adalah memproduksi sebuah film yang dia standarnya film layar lebar dan bisa masuk ke XX1. Oh, bisa masuk ke sana. Oh, ke bioskop ya. Bioskop. Ini ya. film bioskop yang Periksi 22 ini. Oh, ini film bioskop. Oke. Dia. Mungkin boleh dikupas sedikit. Iya, Itu mungkin filmnya tentang menceritakan apa ini? tentang apa itu? Ya, Periksi 22 ini kita berangkat dari lagunya Pak Rahmat Sisbarus, diciptakan ini di tahun 80-an ketika dia kuliah di Bandung.
Dia jatuh cinta sama seorang gadis Sunda. Percintaan berarti ya. Berangkatnya dari percintaan sebetulnya. Baru jadi perselingkuhan. Enggak. Mereka bubar gitu. Kemudian Bang Putra korban ini kayaknya. dia nggak bisa mengucapkan cintanya. Jadi tulis oleh lagu. Nah, di film ini kita tidak fokus kepada kisah cintanya. Kita fokus bagaimana seorang perempuan Karo yang berjuang untuk membangun kampungnya. Dia seorang perempuan Karo yang diaspor. Dia awalnya diaspor, dia besar dan tumbuh, kemudian kuliah kerja di luar Sumatera Utara, terutama Karo. Kemudian ketika sudah bekerja di Andaliman Spice, kemudian dia kembali lagi ke kampung dengan cita-cita hendak membuat sebuah travel untuk memajukan wisata di Tanah Karo. Seperti itu. Yang ada dia ekosistem gunung apinya. Jadi di Karo itu ada namanya Karo Volcano Park. 6 gunung api yang menjadi ekosistem gunung api di Karo, yang disitulah orang-orang Karo hidup, tumbuh, berkembang, besar, dan juga dengan dinamika sosialnya. Jadi dari situ kita angkat. Untuk karakternya sendiri nih, di film ini nih mengangkat karakter seperti apa? Kalau tokoh utamanya itu namanya Jilena, dia sosok perempuan yang di satu sisi dia mencoba menembus alam pikir yang tradisi, dia mencoba mengembangkan pemikirannya, terbuka dengan perubahan-perubahan, tapi di sisi yang lainnya dia tetap mempertahankan tradisi-tradisinya. Jadi ada dua paradoks, ada dua kubu di dalam tubuhnya yang dikembangkan di sini. Jadi itu sosok Jilena. Dia mencerminkan perempuan Karo yang mandiri, yang dia mau berjuang, yang dia pantang menyerah, yang dia tidak pernah putus asa terhadap hambatan, tantangan. Nanti di sini banyak konflik-konflik terjadi, baik itu konflik sosial, konflik budaya, konflik ekonomi, sampai dia konflik percintaan. Jadi dia ini nanti ketemu dengan seorang jurnalis Belanda yang datang ke Karo. Dia hendak meneliti bagaimana orang Karo bisa bertahan ketika Sinabung meletus sampai 10 tahun. Tidak ada kelaparan, tidak apa gitu. Datang ke situ, kemudian didampingi oleh si Jelena untuk melihat situasi kondisi sosial dan kebudayaan sebenarnya di Tanah Karo. Seperti itu. Biasa situ terjadi konflik percintaan tadi ya. Benar sekali. Langsung it's my dream gitu ya. Periksi 22 ini itu diambil dari perik itu burung, bahasa Karonya perik itu burung. Burung si 22 itu yang selalu berdua. Jadi periksi 22 ini burung yang selalu berdua, artinya dia selalu bersama dimanapun, kapanpun. Yang dia ini mencerminkan kesetiaan, mencerminkan tekad yang kuat, mencerminkan bagaimana Ria rela berkorban dengan pasangannya. Oke, berarti menceritakan itu ya, mereka bersama-sama selalu nanti di sini sama-sama. Tentang arti kesetiaan. Nggak bisa pisahin ya. Walaupun naik ojek online pun tetap berdua. Buat cek 3 jadinya ya. Datang ke polisi. Nah, Kak Nindi sendiri mungkin kan berkarir di dunia perfilman ini, ya pasti rezekinya naik turun kan, pemirsa ya kan. Nah, bagaimana mungkin menanggapi satu profesi ya di bidang perfilman, apalagi di Sumatera Utara. Kalau di Jakarta sih, di Jakarta is okay ya kan. Ini ya, tapi kalau di Sumut sendiri, bagaimana kira-kira? Mungkinkah bisa diikuti nih sama anak-anak muda? Ya, jejaknya ya kan. Kalau memang apalagi kan bagus. justru posisi Kanini ini sebagai PR-nya, public relation ya. Kalau kita suatu usaha itu, ini ujung tombaknya nih Kanini sebenarnya. Silakan Kak Nindi, dimulai dari sekarang 30 detik ya. Udah mau kayak ini ya, wawancara ini. Iya, kayak pigeon ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beneran kayak pigeon dong ini. Iya. Untuk menyikapinya sendiri, kalau kita di perfilman naik turun tombaknya pastinya karena kita ini berbicara dari lokal, pastinya kita membuat suatu gagasan terus gitu Pak. Gagasan Ide terus ya, ya. Harus ide terus yang kira-kira apa yang belum pernah dibuat orang, nah kita lakukan gitu. Terus apa juga yang ternyata saat ini dikesampingkan oleh banyak orang. Salah satunya seperti adat istiadat, budaya, tradisi ya. tradisi. Banyak kan anak muda juga tentunya yang beranggapan bahwa
untuk hidup di zaman sekarang ini adat istiadat itu sebenarnya udah nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Nah, seharusnya itu yang harus kita jaga juga. Jadi gimana caranya kita juga untuk menaikkan itu gitu. Kita tetap menjunjung adat istiadat, budaya, dan juga tradisi yang ada di tanah kelahiran kita masing-masing untuk bagaimana kita tidak melupakan nilai-nilai itu gitu. Jadi Kak Nindi memang ingin menjadi salah satu pelopor nampaknya ya, yang mempertahankan adat istiadat. Kemarin Kak Sana menggunakan adat istiadat juga. Iya. Adat istiadat Memang apa? setiap kawin kan mau adat istiadat lah, masa nggak Tradisi pakai adat ya, istiadat? kan? Ya, Melayu, ada oke. aja ya kan. Benar-benar. Baik, dalam waktu dekat nih kita ke Bang Agus ya, dalam waktu dekat Abang kan sebagai sutradara nih, kira-kira apakah ada persiapan untuk memproduksi film-film terbaru mengangkat tentang tradisi yang ada di Sumatera Utara? Iya. Iya, kalau kita memang fokusnya di situ. Jadi Priksi 22 ini nanti akan gala premier di tanggal 28 Oktober pas Hari Sumpah Pemuda. Pas hari Sumpah Oke. Pemuda. Itu di Disayangkan di Ciwok mana? XX1 di Bandung. Oke. Jadi kita ngambil posisinya gala premiernya itu di Bandung tanggal 28 Alasannya Oktober. kenapa di Kenapa? Bandung? Heeh. Karena disitulah lahirnya lagu ini. Oh. Lagu ini lahir di Bandung. Di situ ada itunya komunitas anak orang-orang Film. Karo di Bandung. Ada namanya Emakaban, ex mahasiswa Karo di Bandung yang memang itu yang akan dikelola di Pak Rahmat Sisbarus ini adalah mahasiswa Karo yang di Bandung kemarin itu. Jadi kita ngambil Bandung itu sebagai ambil sejarah terciptanya lagu ini. Cipta lagu ini ya. Cipta lagu ini. Jadi tanggal 28 Oktober, kemudian nanti tayang di XX1 itu di November sampai Desember. Oh, terus ya. Terus, nah setelah Priksi 22 ini, kita juga akan menggarap beberapa film lokal yang memang kita buat, dan ini sebetulnya Priksi 22 ini seperti tadi pelopor. Ini adalah sebuah upaya rintisan, upaya bagaimana kita menembus tembok sebuah produksi film yang selama ini kita kenal bahwa buat film XX1 itu harus orang Film luar negeri. nasional, Benar. harus orang pusat, lokal itu nggak mungkin bisa. Jadi kita pelajari selama ini kalau orang pusat itu membuat film kan kita yang di daerah ini hanya sebagai figuran atau apa. Tapi film Priksi 22 ini itu murni potensi lokal semua. Oke, tepuk tangan dulu. Aktor-aktornya Keren banget lokal, Lokal ya. sutradaranya Semuanya lokal, lokal, DOP-nya lokal. lokal, semuanya adalah lokal, dan ini kita seperti menembus tembok yang besar gitu. Jadi ketika ini berhasil, kita bisa menciptakan sejarah bahwa Ikonnya, bisa loh, sorotannya ya. bisa loh orang-orang lokal untuk membuat film layar lebar yang bisa diputar di XX1 gitu. Wih, penasaran juga saya nih. Iya. Karena saya Bang setiap Putra, film di kita XX1 itu saya dapat selalu nggak ya nonton. tiketnya ya? Oh, saya rasa nanti setelah ini kita akan beli ya. Nah setelah ini kita akan ngangkat Putri Hijau, kemudian Gadis Pituhuta. Oh, sudah terus lah ya berini. Jelas investor nampaknya ya. Abang berminat? Oh, berminat Udah menjadi ditantang aktor loh ya. itu. Iya, Ditantang loh itu. Kemarin daripada kita nonton terus kan seperti itu kan beranak dalam bubur itu kan. Jadi kita harus punya ini ya. Betul. Punya Inisiasi dan ide inovasi, sendiri. gagasan-gagasan Gagasan-gagasan. yang memang seperti yang dibilang si Nindi tadi, bagaimana kita juga bisa menarik perhatian para milenial, Benar. anak-anak milenial. Kalau kita lihat kan anak-anak milenial sekarang ini kan di TikTok, di Iya. di Di IG. salah satu media sosial. Nah, bagaimana kita mensugesti mereka, kita mempengaruhi mereka lewat media-media sosial itu untuk menonton film ini, karena film ini bisa menjadi sebagai media selain dia hiburan juga untuk edukasi. Betul. Edukasi. Baik. Terima kasih. Mungkin menarik kita sekali ya. potong dulu di sini karena mau ada commercial break yang akan lewat ya kan. Oke. Iya, ya. Baiklah, pemirsa, mari kita dengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh RME Band. Silakan. Silakan.
Baik pemirsa, kembali lagi Markombur bersama kami di sini, saya Putra Andika Siagian dan rekan saya Nur Hasanah. Ya, kembali kita bahas tentang film. Waduh. Semangat ya Bang Putra Iya, ya, karena, tentang film ya. karena kan saya sendiri ya Sana dan Abang Agus. Pengen dan menggantikan Kak Indi posisi juga. Bang Agus ya. Bukan. Kalau kita ibarat tidak punya waktu untuk jalan-jalan, nah, lebih baik kita menonton film. Dan alasannya karena banyak sekarang film Indonesia itu mengangkat apa ya, tempat-tempat wisata yang bagus, background bagus lah pokoknya. Jadi kita serasa dibawa ke tempat itu, betul ya. Nah, di Tanah Karo kan ada gunung berapi ya kan. Nah, nanti kan kita lihat apakah di film itu dibawa juga kan ke situ kan, apakah di shoot juga gunung berapi itu juga kan, Periksi 22. Oke. Mungkin Asana ada pertanyaan, silakan. Iya, banyak ini Bang. Banyak ya. Banyak yang pengen kita tanyakan kepada Pak Sutradara ini terkait dari kontribusi ataupun yang diikutsertakan para generasi milenials di perfilman Periksi 22 nih Bang Agus. Sejauh ini untuk bentuk implementasinya seperti apa? Apakah mengajak antusias dari masyarakat generasi milenials ini hanya sekedar menonton saja kah? Apakah diajak untuk ikut serta nih dalam pembuatan filmnya ini? Itu sendiri? Kalau di film Periksi 22 ini 80% itu anak-anak muda. Oke, generasi milenial. Generasi milenial. Kita ada buat open casting itu sampai 3 kali, itu di Medan, di Deka Hotel, kemudian di Binjai, di Kardopa, kemudian di Brastagi, itu di Villa Tebu Manis. 3 daerah kita kumpulkan, itu ada sekitar ratusan yang ikut serta untuk open casting. Dari ratusan itu sekitar 150 atau 180 orang, itu 85%-nya anak-anak muda. Anak muda Karo, itu dari Karo ada, dari Aceh ada, dari Deli Serdang, dari Medan, seluruh kabupaten kota di ya Sumatera ada Utara ya? di situ mereka. Kemudian tapi kan nggak semua bisa diluluskan kan untuk ini, untuk masuk harus casting. di casting. Kemudian terpilih. Nah, setelah terpilih itu nggak langsung, karena kita angkat ini orang-orang yang memang sama sekali masih awam lah Ya, dengan pernah dunia keaktoran itu masih awam semua. Jadi kita coaching itu sekitar 3 bulan. 3 bulan dari bulan 4 ke bulan 6. Menaikkan yang talenta. Coachingnya itu. Jadi dan ini beragam yang di sini. Dari usia 14 tahun sampai usia 65 tahun. Jadi aktor-aktor di sini yang terlibat, misalnya Pak Sukirman, mantan Bupati Sergei. Itu ada Dr. Ahmenda, kemudian ada pengusaha, kemudian ada petani, kemudian ada pedagang, ada driver, ada mahasiswa, berbagai ada macam pelajar profesi lah ya. dari berbagai macam profesi dan disesuaikan juga berbagai macam suku. Jadi ini Nusantara betul, walaupun kita syutingnya di Karo, tapi rasanya rasa Nusantara. Nah, itu Kayak rumah makan jadinya. Makan Nusantara ya. Iya. Untuk personilnya sendiri anggotanya ada berapa banyak nih kemarin yang lulus termasuk kru. casting? Kalau termasuk Kayak kru ya, sensus ya jadinya. termasuk kru itu ada sekitar 55 sampai 60 orang. Aduh, sayang kali ya kita nggak ikut kemarin castingnya ya. Talentnya itu, aktornya itu ada sekitar 38. 28. Itu yang dilatih, di coaching sama Teater Rumah Mata. Oh, itu nama ininya. Enggak, rumah produksinya itu Gegeh Persada Film. Oh, Gegeh. Jadi Gegeh Persada Film punya rumah produksi, kemudian Teater Rumah Mata lah yang menjadi kawah Chandra di muka untuk talent-talentnya. Mentornya lah gitu ya. Mentornya ya. Ini luar biasa sekali ya Bang Putra. Iya. Jangan sedih Bang Putra, karena nggak lulus kemarin casting. Kalau saya kan Nggak bisa nyoba. kemarin menjadi ini kan, menjadi figuran kulkas kan bisa, atau mesin ATM gitu. Seneng ya. Kak Kita Indi, ke Kak Kak Indi Indi tanya. ya. Ya, Kak Indi nih untuk produksi dari Periksi 22 ini udah berapa lama sih? Kakak kan sebagai PR-nya nih ya. Iya. Ini produksinya berapa lama nih? Sudah berapa lama? Kalau untuk produksi sebenarnya dari mulai kayak tadi yang dibilang sama Bang Agus, kan kita carinya aktornya, kita castingnya aja itu sampai juga kita coaching tuh 3 bulanan. Jadi ada sekitar dari bulan Februari untuk memproses produksi ini, baru kemudian kita mulai prosesi syuting seperti itu. Karena dari yang dibilang Bang Agus kan kita angkatnya aktor-aktor yang memang mau kita
jadikan dulu, bukan kita mencari yang jadi, karena memang kita mencintai produk lokal ceritanya gitu. Jadi kita memang mau mengangkat orang-orang lokal yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Jadi kita coaching dulu. Iya. Jadi kalau untuk waktu produksinya lumayan lama, dari Februari sampai bulan Oktober. Berarti sudah sekitar 8 bulanan atau 7 bulanan. Ya. Nah, Tapi sekarang sudah ini jadi nih filmnya ya? Sudah, jadi. tinggal waktu penayangannya aja, yang nanti gala premiernya 28 Oktober 28 ya. Oktober benar. Kami putra-putri Indonesia ini gitu ya. jadi apa ya? Penasaran gitu ya Bang Putra ya. Nah gini, Kak Nindi nih kan, mungkin ini film pertama menjadi PR-nya ya? Perdana ya. Film perdana ya. Nah mungkin Bang Agus juga bisa menjawab nanti. Kita lihat sekarang tren film itu yang disukai oleh beberapa anak-anak muda, anak-anak milenial, filmnya itu horor. Ya kan pemirsa kan, betul kan? Film horor. Contohnya kemarin tuh yang sampai heboh sampai ke luar negeri itu filmnya Pengabdi Mantan ya. Bukan. Salah. Pengabdi Mantan 1, Mantan 2 gitu. Mana tahu kan Hasana Pengabdi Mantan. Itu jahat juga boleh tuh Bang. Iya, kan film-film hantu ini kan kenapa nggak diangkat dari Tanah Karo sana misalnya Begu Ganjang gitu ya kan. Gundurwo misalnya Apakah gitu kan. ini bisa menjadi inspirasi juga gagasan-gagasan yang akan bisa muncul nantinya di Ya kan hantunya dari Jawa semua diimpor. Dari kita kan ada di sini banyak. Hantu lokal ya. Iya, hantu yang sifatnya lokal juga. Kalau bisa ditemukan hantunya, diwawancarai ya kan. Ini sebenarnya sebelum jumpa hantunya udah lari duluan ya wawancaranya ya Bang iya. Putra. Ada juga dia filmnya kemarin hantunya yang jago message, kusut. Hantu jeruk urut. Nanti kita undang ke sini. Iya, abang undang ke yang sini ya. wawancarai. Oh, jangan. Nggak berani kami Bang. Iya. Atau misalnya mengangkat apa kan film-film pendekar-pendekar gitu ya kan. Makassar kemarin sudah Tarung Sarung. Melaunching kan? Ada dia Melaunching Tarung kan. Sarung, tapi pas mau main Covid. Nggak nonton jadi. saya. Iya. Ya kan mirip Karate Kid dia kan. Nah, mungkin ke depan seperti itu ada nggak kira-kira Bang Agus? Hal Kalau horor sekarang atau ini apa? memang fokus kita itu mungkin aja bisa nanti, tapi fokus kita sekarang ini bagaimana sebuah film itu tidak hanya sekedar hiburan, tapi ada banyak hal bisa diambil dari film. Kita bicara peradaban ini, bicara peradaban di Sumatera Utara yang memang sangat kompleks, sangat beragam, sangat multi. Kalau bicara misalnya Periksi 22, Periksi 22 ini bukan hanya menawarkan tentang alam aja gitu, tapi kita di sini kompleks, ada kita masukkan di situ bagaimana konflik-konflik sosial yang terjadi tentang keluarga, dua keluarga yang ingin saling menjodohkan anaknya. Kalau di Karo itu namanya kawin impal, terjadi benturan di sini, kemudian dari sini muncul kesedihan, muncul kemarahan, kemudian ada sosok yang sangat lucu kita di situ, dibuat seorang pengusaha tapi dia tidak sudah kaya raya tapi nggak bisa lepas dari suntil gitu. Mana Mbak suntil. Jadi jadi kompleks di sini, ada tawanya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada romantisnya, ada petualangannya. Ini film yang diramu jadi satu. Jadi kita tidak ngangkat. Sekarang kan banyak film memang mengangkat misalnya menjual kesedihan, menjual ketakutan, menjual kelucuan. Nah, kita nggak ngambil di salah satu situ. Kita mencoba meramu itu semua dalam sebuah cerita, tapi ada yang kita angkat pesan-pesannya itu apa? Bahwa di tanah kita ini, di Karo misalnya, yang kita ambil Karo itu ada banyak budaya, tradisi dari Rakut Sitelu, kemudian tradisi si mate-matenya, tradisi pernikahannya, kemudian bagaimana rumah adatnya di sana, sejarahnya, kemudian bagaimana 6 gunung api, Rintau, Sibayak, Sinabung, Sibuatan, Sipiso-piso, Baros, itu membentuk ekosistem kegunung apian yang dia di situ masyarakat Karonya bergantung di situ, tumbuh kembangnya. Jadi kita angkat ini semua dan di situ banyak sekali cerita-cerita rakyat sampai kepada kita melihat bagaimana ekosistem gunung api ini membentuk karakter-karakter manusianya. Nah, kita melihat itu.
Siap. Wah ini kita sampai terkesima, sudah terbayang saya 6 gunung api itu ya. Biasanya cuma 2 gunung api saja. Ini 6. 6 ya. Banyak. Baik, Kak Nindi mungkin saya ingin bertanya, sekarang begini, apa kesulitan ataupun apa mungkin Tantangannya. hambatan atau tantangannya saat mungkin mempromosikan ya atau menyampaikan kepada masyarakat mungkin pemirsa mungkin film ini bagus nih harus ditonton mungkin gitu. tahapan sosialisasinya. Apakah tantangannya seperti apa? Kalau untuk hambatannya sendiri kita belum menemukan, tapi memang tantangan ya. Tantangannya besar tantangan. banget. Iya, 20.000 per hari. Itu rantangan. tantangan itu ya, Bang. Beda Minum ya. lagi Bang Putra. Terlalu serius Waktunya ya. habis. Iya. Kalau untuk tantangannya sendiri itu tadi karena memang kita film lokal yang masih baru pertama untuk masuk ke bioskop, jadi inilah suatu tantangan kita juga kalau yang nantinya kita bisa membuktikan hasilnya bagus gitu. Karena memang goalsnya kita juga selain kita bisa masuk ke perfilman layar lebar adalah bagaimana kita menjadi inspirasi untuk suku-suku lain, daerah-daerah lain agar mereka bisa juga membuat film lokal tapi bisa tayang di bioskop gitu, Bang. Kalau untuk tantangannya itu, kalau untuk hambatannya belum ada. Untuk mensosialisasikannya sendiri kita happy sih, Bang, karena memang sebenarnya dari masing-masing kan ada juga tim public relation itu ada 5. Nah, kita sebutnya itu Power 5 gitu. Jadi Power kalau Five, dari ya. kita Seperti nama juga ini ya, nama apa namanya Avengers ya. Power Rangers. Power Power Rangers. 5 girl gitu ya. Berubah Power habis puff itu, itu ya. Jadi Berubah. berubah. Iya, terus. Oke, lanjut abis kita tadi sampai mana? Waduh. Happy ya, Power Five. kita 5 orang tadi. ngelakuinnya happy karena Pandawa 5 tadi. karena memang kita bangga, Bang. Karena adanya film ini tuh kita bangga. Jadi memang rasa untuk mempromosikannya itu besar gitu. Mengajak teman-teman, mengajak kaula muda, nggak yang cuman di Sumut. Betul. Ayo dong kita belajar untuk mencintai budaya-budaya yang ada di lokal gitu. Untuk mempromosikannya itu senang. Baru ini ada film lokal yang memang berani untuk naik ke layar lebar, berani untuk mencoba masuk ke bioskop Artisnya gitu. lokal. Bener, Lokal. semuanya Semuanya lokal. Sutradara lokal. Iya. Semua ya. Tim- Nggak ada yang timnya terlokal ya juga. biaya Iya. SLI itu. Nggak ada. Tim-timnya juga ya Iya, kameramen. lokal. Kameramen kita nggak ada yang diajak nih nampaknya. Sedih Lokal deh, semua Abang ya. minat join? Wah, nanti kita join ya sebagai kabelis yang menyambung kabel ya. Mana tuh dibutuhkan ya kan? Iya, iya. Kok nggak lighting. Karena kan tentunya kan untuk produksi kan cukup panjang ya kan. Itu sangat dibutuhkan tuh Bang Putra. Ya, butuhkan. Apalagi bagian ini kan simpan pinjam. Ya kan yang mau pinjam dulu, Pak Dul boleh juga. Pak Dul, Pak Asal. Agar Agar ya. silaturahmi tidak terputus. Iya, pinjam dulu, serah dulu. Itu Baik, tantangannya berarti oke. ya. Kak Silakan. Nini sendiri nih sebelum menjadi PR ya, public relation di sebuah perfilman ini, terjunnya itu awalnya di dunia film seperti apa? Kita Iya, pengen tahu nih atau ceritanya gimana? nih. Terjun di dunia film sebenarnya kalau untuk menjadi aktor aku belum banyak pengalaman juga, Bang. Oke. Kemarin juga sempat ikut gabung di film, ada project dari PTPN 4. Nah, Oke. itu di situ ada film pendek tapi memang khusus untuk perusahaan. Saya pikir yang kemarin ikut ini menggantikan Amanda Manopo di Oh. Ikatan Cinta ya kan. Nah, rupanya Tergeser PTPN, kan? iya. Saya udah penasaran nih, saya ikut gitu ya. mau ikut KKN Penari, Bang, rencananya. Oh, KKN Desa Penari. Jangan. Yang part berapa Kak? Yang ini aja KKN Desa Perampok aja. Memang perampok semua. Nah, untuk awal terjunnya itu seperti itu. Terus kemudian memang beberapa dari organisasi, kemudian ada channel ke teater-teater, dan salah satunya juga ke Bang Agus dari Teater Rumah Mata juga. Terus ada infonya ke film ini tuh ternyata awalnya itu saya sebenarnya kalau Nindi pribadi bukan mau terjun ke dunia filmnya, tapi karena melihat potensi film ini tuh bagus dan Nindi tertarik gitu. Karena memang ini lokal Sumut. Sebenarnya aslinya juga Nindi kalau dibilang suku asli Sumut enggak, Nindi tuh suku aslinya Jawa. Jawa. Tapi karena memang Nindi ini adalah Nindi rasa Nindi adalah Sumatera Utara. Nindi berhak dan Nindi harus membanggakan apa yang ada di Sumatera Utara dan potensi di Rasa Sumatera Utara. memilikinya nih sangat Benar. luar Jadi Nindi biasa tertarik ya. untuk mengembangkan film ini, membantu potensi film ini agar naik gitu, Kak. Kayak kalau dari Nindi pribadi tuh bilang ke orang itu harusnya gini, seenggaknya kau seumur hidup sekali lah nonton film yang kayak gini gitu. Oke, Iya, itu yang selalu digaungkan ya, sekalian untuk mempromosikan. Mudah-mudahan Iya. hasilnya bagus ya kan. Amin, ya rabbal Amin. alamin. Jadi ibaratnya jangan pula ya cocok lah aku sekali dah jalan nonton nggak mau lagi. Jangan gitulah ya kan. Gagal banget ini. Iya, biar nanti Setidak-tidaknya. dibuatnya nanti film yang lebih bagus lagi. Bagus. Saya juga pernah kemarin ditawari juga. Waktu itu main teater.
Bang Putra jadi ayah ya katanya gitu kan. Saya pertama menolak, tapi begitu saya lihat ibunya, wah bagus juga ini, ibunya ada, jadi saya mau. Jadi karena ibunya ya. Iya. Karena ibunya ya. Iya, waktu itu. Kalau honornya nggak cocok memang. Bercanda, sana. Bercanda ini intermezzo aja nih ya kan. Kita tetap intinya membahas seputar bangkitnya perfilman di Sumatera Utara. Nah untuk Bang Agus sendiri nih selaku sutradara film Periksi 22 ya. Dengan hadirnya nih film Periksi 22 harapannya itu pemuda di Sumatera Utara seperti apa sih? Kalau visi kita kemarin itu adalah dengan film Periksi 22 ini bagaimana perfilman di Sumatera Utara itu jadi kiblat kembali terhadap perfilman nasional. Dulu pernah ya Bang? Dulu pernah di masa-masa Orde Lama, di awal-awal tahun 50-an, film-film di Sumatera Utara ini itu keren-keren produksinya, baik itu film, baik itu teater, Misalnya sastra. seperti Itu banyak itu kalau di sini kan memang banyakan misalnya Musang Berjanggut, macam-macam lah film-film yang dia diproduksi di tahun-tahun 50-an itu nggak kalah kelas sebetulnya dengan film-film nasional. Nah, kemudian kan ini terjadi proses semacam kemunduran. Nah, kita berharap film Periksi 22 ini itu menjadi sejarah baru bagi perfilman di Sumatera Utara bahwa kita bisa loh. Selama ini kita sebetulnya kurang percaya diri aja gitu. Kurang percaya diri karena kita daerah, kita lokal, kita pusat. Betul. Nah, ini kita mencoba memancing, menstimulus kawan-kawan film di Sumatera Utara bahwa kita bisa gitu. Kita yang penting kita bagaimana kita punya percaya diri, kemudian kita mau intens, kemudian kita mau bersama-sama untuk mewujudkan visi yang ada gitu, tujuan yang kita bangun. Itu dia. Jadi generasi muda sekarang ini banyak yang punya potensi yang sangat bagus gitu. Betul. Nah, ini bisa jadi wadah gitu. Untuk melampung mereka ya. Iya, bisa jadi wadah untuk menghimpun potensi-potensi mereka. Kemudian kita berbuat lagi, berkarya lagi tanpa henti. Jangan hanya istilahnya Chairil Anwar. Ya. Sekali berarti sesudah itu mati. Tidak, kalau kita tidak. Kita akan terus berarti, akan terus hidup. Sampai 1000 tahun. Iklan dulu nampaknya ini ya kan. Amin. Mudah-mudahan ya Bang ya. Jadi mungkin kita sambung lagi ke segmen berikutnya. Ini seru sebenarnya mengulik lagi ya tentang Periksi 22 ini. Baik pemirsa, mungkin mari kita dengarkan lagu dari RME Band. Silakan. Silakan. Kalau bisa lepas. Ya, baik pemirsa, balik lagi Markombur, ini segmen ketiga. Kita akan mungkin banyak lagi sedikit bertanya ya tentang film Periksi 22 ini. Burung yang selalu berdua bersama gitu ya. Berarti kesetiaan ini sebenarnya. Setia mereka kemana-mana sama ya kan. Setia sampai mati. Setia sampai mati, Masya Allah. Luar biasa, jarang ya orang seperti ini sudah ya sana. Iya. Susah cari ya Bang. Susah nyari. 1001 ya kan. Iya 1001. Oke, langsung lagi ke Bang Agus lagi. Bang Agus, nanti yang lokal-lokal ini menurut Bang Agus, mau aktornya, mau sutradara dan lain-lain lah gitu kita bilang kru-krunya, ada kesulitan tersendiri nggak? Tantangan tersendiri, maksudnya karena lokal nih jadinya agak sedikit gimana gitu, ribet gitu atau gimana? Apa namanya ya? Ini yang sebetulnya yang lebih meningkatkan adrenalin kita gitu. Adrenalin. Jadi bagaimana kita bisa meramu bahan yang ada menjadi sebuah menu yang tidak biasa-biasa saja. Jadi menjadi sebuah menu yang istimewa gitu. Dari bahan yang mungkin dianggap orang nggak ada apa-apanya, dianggap orang sebelah mata, dianggap orang apa gitu. Tapi bagaimana kita bisa meracik ini semua, meracik segala potensi yang ada di dalam film Periksi 22 ini, baik itu talentnya, baik itu krunya, bagian produksinya, itu bisa senyawa, bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya, menjadi sebuah keluarga besar sekarang ini. Dan ramuan ini nanti akan bisa segera dinikmati
oleh seluruh Rakyat masyarakat Indonesia, bahkan sampai kalau kita ya doa-doa sampai ke luar negeri bisa merasakan amin. Nikmatnya racikan kita yang berangkat dari lokal Budaya ini, lokal. tapi rasanya rasa global. Mantap. Nah, kita tanya target PR. Kira-kira berapa penonton? Nah, target PR. Kalau untuk target sebanyak-banyaknya Bang, kalau bisa sampai 50 juta atau Wah. semua nonton se-Indonesia ya bisa gitu. Alhamdulillah Kalau Iya, bisa benar. 1 juta penonton lah ya pemirsa ya. Iya. Iya, karena kan ada film ngeri-ngeri sedap juga. Ya 1 juta penonton mudah-mudahan bisa tercapai ya kan. Amin. Oh, berarti targetnya memang ditetapkan ya. Kalau bisa tetapkan targetnya biar langsung kita tahu nih, oh seperti ini. Dan kalau bisa tayang di bioskop-bioskop yang pinggir-pinggir. Bener sekali. Jangan di Nah, tengah kota ya. membahas tentang ngeri-ngeri sedap nih, kan salah satu perfilman yang ada di Sumatera Utara juga. Apakah merupakan satu bagian di rumah produksi yang sekarang? Sama. Tidak. Tidak, Beda ya? Ini lokal Kita semua beda. emang ya. Iya. Ini lokal, kalau ngeri-ngeri sedap memang kan dia berangkatnya luar. dari lokal, tapi kan walaupun dia orang-orang lokal, tapi kan sudah lama dia dipusatkan Iya, gitu. betul. Nah, bedanya dengan Peristiwa 2, ini asli dia. Asli. Pure ya? Pure, asli. Apa, Dia rumah produksinya pun di sini. original, natural. Bahwa ini belum ada yang apa namanya disentuh oleh sentuhan pusat. Oke, ini pure memang dari Sumatera Utara. Baik, mungkin di Baik. segmen terakhir kita ya Sana ya. Kita berikanlah kesempatan mungkin pertama dari Nindi selaku PR, kemudian ditutup oleh Bang Sutradara Karena Bang nggak Agus terasa ya. juga waktu Iya, yang akan memisahkan sudah kita habis. nih ya. Ini Bang Udah Agus Padahal bisa masih di banyak sini. lagi yang mau diceritakan. Benar. Niatnya di sini mah sampai subuh nggak bisa. Subuh jangan. Nanti sendiri aja nggak apa-apa. Kami pulang semua, ya kan? Ya Bang Agus kan lahirnya September kalau nggak salah ya. Berarti Agus. Agustus. Oke, silakan Nindi mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai film ini tayangnya kapan dan diajak nih pemirsa biar nonton bersama-sama. Bener gitu. banget. Iya, Karena kan silakan. tentunya harapan kita bersama semua warga dari Sumatera Utara harus nonton film ini ya. Kalau tahu ada promo tiket kan? Iya, boleh juga tuh. Beli 2 dapat 2 ya kan? Emang bener ya? Bener, 2 dapat 2. Rugi dong. Silakan Nindi. Untuk seluruh masyarakat Indonesia sih, khususnya Sumatera Utara, memang harus menonton film ini, yang mana sebenarnya film ini itu tidak, tadi udah dijelasin juga, nggak hanya mengangkat tentang kesedihan atau percintaan, tapi di sini kita meramu dan film ini tuh lengkap. Bahkan di sini kita juga berfokus juga pada bagaimana empowering woman ini, bagaimana seorang wanita yang tokoh utama ini, beliau bisa membangun potensi yang ada di daerahnya, yaitu Tanah Karo, karena memang cita-cita dan tujuan beliau adalah mengangkat ekosistem dari Tanah Karo itu sendiri dan meningkatkan geokultur wisata yang ada di Tanah Karo. Bagaimana juga beliau akhirnya mematahkan beberapa stigma masyarakat yang perempuan itu nggak boleh begini, tapi beliau bisa membuktikan itu. Jadi memang benar-benar kita harus menonton film ini gitu kan. Saya aja yang orang Jawa aja juga bangga dengan potensi yang ada di Tanah Karo. Masa kita warga Sumatera Utara yang memang suku asli Sumatera Utara enggak gitu ya kan Kak. Jadi memang kita harus nonton banyak-banyak, rame-rame, kalau bisa ajak keluarga, ajak pacar, ajak semuanya nggak apa-apa. Ajak Kalau semuanya bisa satu musuhnya kampung. pun diajak nggak apa-apa juga ya kan Bang. Betul. Pelakor-pelakor nonton. Mantan-mantannya ya, boleh ajak aja semua ya. Oke, baik. Sama amin. mantan nih kayaknya kita pura-pura baik dulu untuk mengajak, Iya, nanti setelah itu baru betul, gitu iya, kan. oke. Enggak bercanda. Terus yang film ini sebenarnya nanti gala premiernya bakalan di Bandung tanggal 28 Oktober di XX1 Ciwalk Bandung. Nanti boleh juga kalau untuk gala premier, untuk ini kalau sampai ke nasional, teman-teman yang ada di Bandung, masyarakat yang ada di Bandung silahkan datang di gala premier. Nanti kalau untuk masalah pemesanan tiket bisa ke info di Instagram kita Gegah Persada Film. Oke, luar Silakan, biasa Bang Agus, sekali. mungkin. Untuk Bang Agus sendiri apa yang ingin Singkat padat disampaikan? tepat. Iya. Kalau saya menyampaikan bahwa film Gegah Persada film Perik Si 22 ini adalah sebagai bukti bahwa perfilman Sumatera Utara itu ada, dan sebagai bukti bahwa kita sebagai masyarakat Sumatera Utara memiliki kekayaan potensi yang tidak habis-habisnya dijadikan sebagai ide, sebagai inspirasi untuk kita kelola, kita bentuk menjadi sebuah karya film yang nantinya film ini akan kita luncurkan di bioskop-bioskop
di seluruh Indonesia. Gala premiernya tadi sudah sebutkan di Bandung, Ciwok, XX1. Kemudian setelah itu kita akan tayang ke seluruh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Maka yang tidak menonton film Periksi 22 ini itu rugi besar. Betul. Siap. Oke pemirsa, kalau nggak nonton nanti filmnya lah terkatakan. Terkatakan. Tolonglah ditonton ya. Baik, mungkin itu sajalah dulu untuk Markombur kita. Kita ucapin terima kasih untuk Kak Nindi. Terima kasih ya, Bang Agus ya. yang sudah berbagi cerita di sini. Nanti ya. kemungkinan kita undang setelah tayang, kita undang Benar, Mbak. artisnya, Gimana pemainnya. antusiasnya gitu ya. Oke. Baik. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini. Semoga bermanfaat. Untuk itu saya Hasanah dan rekan saya. Ya, saya Putra Andika Siagian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Menjua-jua